Bobo Malam episode 119. Setelah 3 hari Naomi diizinkan untuk pulang dengan membawa Nathan kecil di dalam gendongannya. Sangat mengasihi anak itu, tapi tidak dengan Leo. Dia merasa bersalah karena telah membohongi istrinya. Sebelum kembali ke ibu kota, Naomi menyusun beberapa pakaiannya yang akan dibawa balik. Dia menitipkan Nathan kecil kepada Oma Lily. Dan ketika Naomi selesai menyusun pakaian, dia mendengar percakapan antara Leo dan mertuanya. "Di mana kamu menguburnya?" tanya Oma Lily. "Di belakang," sahutnya. "Siapa yang dikubur?" tanya Naomi. Ibu dan anak itu saling bertukar pandang. Ari-ari," sahut Oma Lily. "Aku ingin melihat di mana ari-ari Nathan dikubur," ujar Naomi. "Sudahlah, lain kali saja. Kita harus berangkat sekarang ke ibu kota. Nanti bisa kemalaman sampai sana. Kasihan Nathan," sahut Leo. "Benar yang dikatakan Leo. Kamu bisa melihat kapanpun kamu mau," timpal Oma. Akhirnya Naomi menurut. Mereka kembali ke ibu kota dengan membawa serta Nathan kecil di dalam pelukan Naomi. "Sayang Mami," Naomi mengecup anaknya. Sedangkan Leo hanya melirik anak itu tanpa mau menyentuhnya. "Aku perhatikan selama aku di klinik, kamu tidak pernah menggendong anak kita." Aku takut salah menggendong," sahut Leo bohong. "Nanti di rumah papi akan aku ajarkan cara menggendong anak kita." Setelah beberapa jam akhirnya mereka sampai. Kehadiran mereka disambut baik Papi Alexander dan Oma Stacy, karena mereka telah mendapatkan cucu laki-laki. Tidak ada yang curiga dengan Nathan kecil, sampai suatu saat Nathan kecil sakit. Tiba-tiba Nathan sering mimisan, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengambil sampel darahnya untuk diperiksa lebih lanjut. Kiranya sakit apa yang diderita Nathan. Setelah menunggu hasil lab ternyata tidak ada gejala yang dikhawatirkan. Naomi dan Leo kembali pulang dan merawat kembali Nathan kecil. Hari berganti, terus berganti. Umur Nathan telah berusia 3 tahun, dan sebentar lagi dia akan memiliki seorang adik yang sedang dikandung Naomi. Tapi semenjak Naomi hamil anak kedua, sikapnya kepada Nathan berbeda. Dia tidak menyayangi Nathan seperti dulu. Hal itu membuat Leo bingung. "Kenapa kamu sekarang berubah kepada Nathan?" tanyanya. "Aku tahu yang kamu sembunyikan," serunya sembari mengambil hasil lab yang selama ini disimpannya. "Kamu lihat, ini adalah hasil pemeriksaan darah Nathan yang dulu. Golongan darahnya O. Kita berdua tidak ada yang memiliki golongan darah sepertinya. Jadi anak siapa dia?" bentaknya. "Nathan anak kita," sahut Leo. "Kamu bohong Leo, dia bukan anak kita." "Mana anak kita?" ujarnya menangis. "Katakan yang sebenarnya terjadi." Akhirnya terpaksa Leo menceritakan tentang anak mereka yang telah meninggal di dalam perut. Mendengar itu membuat Naomi terisak histeris. "Aku melakukan ini karena tidak siap melihatmu sakit. Aku terpaksa," jelasnya. "Aku sangat menyayanginya. Tapi ternyata dia bukan darah dagingku." "Lalu darah daging siapa dia?" "Apa Nathan anak selingkuhanmu?" "Tidak Naomi, Nathan diletakkan di pos security. Aku tidak tahu, bahkan dokter pada waktu itu juga tidak tahu siapa yang meletakkan Nathan di sana," jelasnya. "Di mana kuburan anakku?" tanya Naomi. "Di belakang rumah mamiku." "Oh Tuhan, anakku," ujarnya dengan derai air mata. "Aku mohon jangan berubah kepada Nathan. Sayangi dia seperti dulu. Dan jangan memberitahukan ini kepada orang tuamu," ujar Leo dan berlalu keluar dari kamar. Dia dapat melihat Nathan kecil sangat disayangi mertuanya. Akhirnya Naomi setuju. Dia tidak membuka jati diri Nathan. Jika dia mengatakan dengan jujur, pasti papinya akan sakit. Maka dia menutup rahasia itu. Dan lahirlah Nico. Sama seperti Nathan, tidak ada yang tahu siapa ayah biologis Nico. Keluarga menganggap Nico lahir dari buah cinta antara Leo dan Naomi. Tapi ketika berada di rumah sakit, Naomi menghubungi Rico. Dia ingin mengatakan jika anak mereka lahir. Tapi pria itu seperti hilang di telan bumi, membuatnya kesal. Lalu dia mengirim pesan kepada Rico yang berisi, "Rico, anakmu sudah lahir." Sebelum pesan itu terkirim, Opa Alex dan Oma Stacy masuk ke dalam ruang perawatan bersama dengan Leo. Oma Stacy menggendong Nico kecil menciumi bayi mungil itu. Naomi tidak sadar jika ponselnya tergeletak di lemari yang ada di samping tempat tidur dan terbaca oleh Opa Alex. Sikap Opa Alex langsung berubah. Dia keluar begitu saja, padahal dia belum menggendong cucunya. Hal itu membuat Leo heran, begitu pun Naomi juga heran. Setelah kondisi Naomi membaik, mereka kembali ke rumah Alexander. Sikap Opa Alex masih sama. Dia belum mau menanyakan secara langsung kepada anak kandungnya. Dia menahan sampai kondisi Naomi sehat. Pada malam hari, Leo merasa curiga dengan istrinya. Naomi terlihat kesal dengan ponselnya yang terus-terusan tidak bisa mengirim pesan ke Rico. Tapi ketika ada Leo, dia berubah manis. Maka setelah Naomi tidur,
Leo membuka ponsel istrinya dan melihat banyaknya pesan yang dikirim Naomi ke sahabatnya Rico yang berisi tentang lahirnya Nico. Flashback off. Mendengar cerita itu, membuat Nathan dan yang lainnya kaget. Jadi, Nico bukan darah daging papi, tebak Nathan. Benar, dia anak Rico. Tapi Naomi tidak tahu kalau papimu tahu. Dia menyimpan itu cukup rapat. Dia mengasihimu seperti anaknya sendiri. Sampai hartanya diberikan kepadamu, jelas Oma Lily sedih. Lalu kenapa Opa Alex juga menyerahkan kepadaku? Sepertinya almarhum Alex tidak tahu jika kamu bukan darah daging Leo dan Naomi. Makanya semua hartanya diserahkan kepadamu, jelas Oma. Nathan teringat sesuatu. Dia mengeluarkan gelang giok yang ada di saku celananya. Apa ini gelang giok yang dulu aku pakai? Tunjuknya ke Oma Lily. Wanita tua itu melihat gelang itu lalu menangis. Iya benar, ini dari ibumu. Hanya ini peninggalannya. Bagaimana caraku menemukan ibu kandungku? Tanya Nathan. Kami sudah mencari ke semua tempat di kota B. Mencari wanita yang melahirkan di tanggal yang sama dengan Naomi melahirkan anaknya yang meninggal. Tapi tidak ada. Pencarian kami tidak berhasil, jelas Oma Lily. Nathan menggenggam gelang itu. Sedih ketika mendengar dia anak yang dibuang. Tapi dia merindukan sosok ibu kandungnya. Putri mengelus lengan suaminya, memberikan rasa tenang kepada suaminya. Sebulan berikutnya, kandungan Putri telah memasuki usia 7 bulan, dan Tari memasuki usia kandungan 2 bulan. Tidak ada tanda-tanda dia mengidam. Hal itu membuat Putri heran. Kamu tidak mengidam sesuatu sepertiku? Tanya Putri. Tidak ada. Semua makanan aku suka, sahut Tari sembari melahap makanan yang ada di apartemen saudarinya. Andre dan Nathan telah selesai membicarakan masalah pekerjaan. Mereka kembali duduk bersama di samping istri masing-masing. Tiba-tiba Andre mengatakan sesuatu yang membuat saudari kembar itu bingung. Aku pengen es lilin, ujarnya. Apa? Ujar Putri dan Tari bersamaan. Iya, aku pengen es lilin. Sudah lama aku ingin es itu. Tapi di mana carinya? Sahutnya. Kamu ngidam, Dre? Tanya Putri. Tidak, sahutnya cepat. Lalu kenapa kamu mengatakan itu? Tanya Putri lagi. Entah, apa yang aku pikirkan sekarang hanya makanan. Jangan-jangan kamu mengidam, sahut Tari. Memangnya laki-laki bisa mengidam? Tanya Andre. Bisa, sahut kedua saudari kembar itu kompak. Rasain lo, ejek Nathan. Tidak ada yang akan memenuhi ngidammu. Kamu kan ada, ujar Andre lagi sembari mengedipkan matanya. Aku jijik melihatmu seperti itu. Kedua saudari kembar itu tertawa melihat tingkah suami mereka. Tapi Nathan, teman yang baik, dan dia siap membantu temannya yang sedang mengidam. Karena dulu pada saat istrinya mengidam, Andre banyak membantunya. Ayo kita cari makanan yang kamu inginkan, ajak Nathan. Kedua pria itu pergi meninggalkan apartemen untuk mengelilingi ibu kota, mencari makanan yang unik. Nat, kalau telur gulung sepertinya enak ya. Kamu kan sudah punya telur, sahut Nathan. Telurku tidak digulung, tapi digantung. Mendengar itu membuat Nathan tertawa. Belilah makanan yang kamu mau. Aku akan menunggumu di sini, ujar Nathan yang sudah menyilangkan tangannya di belakang kepala. Andre turun dari mobil dan mulai membeli jajanan pasar. Dia mencari makanan yang unik, dari telur gulung sampai gulali kapas. Setelah selesai, dia kembali ke mobil. Yang ngidam anakmu apa kamu? Nathan bingung dengan selera sahabatnya yang aneh. Ya aku. Sekarang kamu yang nyetir. Aku menikmati gulali ini, ujarnya. Nathan mengambil alih kemudi setir, dan sahabatnya asik menikmati makanan manis itu. Kita beli pizza, ujarnya. Nathan mengikuti kemauan temannya. Mobil berhenti di tempat yang diinginkan sahabatnya. Andre kembali turun dan memesan beberapa pizza. Setelah selesai, dia membawa ke mobil. Kedua pria itu kembali ke apartemen. Ternyata pizza yang dibawa Andre juga disukai kedua ibu hamil itu. Saudari kembar itu menikmati dengan cara yang normal, tapi tidak dengan Andre. Dia menikmati pizza itu dengan menggunakan selai stroberi. Semua menatapnya aneh, tapi mereka membiarkan apapun yang disukai Andre. 2 bulan berikutnya. Usia kandungan Putri telah memasuki 9 bulan dan Tari 4 bulan. Dokter telah menyiapkan peralatan yang akan digunakan Putri untuk melahirkan di rumah. Pilihan Putri melahirkan di air atau disebut waterbirth. Dia memilih itu setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Itu pilihannya, karena melahirkan seperti itu akan memberikan rasa nyaman dan santai. Dan dokter menyetujui itu, tentunya dengan semua pemeriksaan yang detail, dari tekanan darah yang normal, kepala anak sudah masuk panggul, maka itu bisa dilakukan. Kepala bayi sudah memasuki panggul, tapi belum ada tanda-tanda Putri melahirkan. Jadi, setelah memeriksa kondisi Putri dan calon bayi, dokter meninggalkan Putri dengan 2 orang bidan. Putri terlihat antusias menyambut anaknya.
Tidak ada rasa tegang ketika mau melahirkan. Bahkan dia masih sempat-sempatnya memakan es krim. Lihat istrimu, tunjuk Andre ke Putri. Biarkan saja, apa yang dia mau aku berikan. Badan istrimu semakin bulat, ejek Andre. Memangnya istrimu tidak buntal? Ejek Nathan balik. Benar juga. Kenapa lebih buntal istriku? Andre bingung. Karena usia kandungan istrinya baru 4 bulan, tapi lebih gemuk Tari dari Putri. Andre menghampiri istrinya yang sedang duduk sembari memakan buah. Sayang, kenapa berat badanmu lebih berat dari Putri? Tanyanya. Ya karena aku dan Putri berbeda. Iya, aku tahu. Kamu Tari dan yang di sana Putri. Saut Andre sembari menunjuk ke arah Putri. Bukan itu, tapi ini. Tari menunjuk ke arah perutnya. Kenapa dengan perutmu? Perut kalian sama-sama bulat. Bukan itu, tapi dua, ujar Tari. Apa yang dua? Andre bingung. Aku mengandung 2 bayi sekaligus, sahut Tari. Apa? Andre kaget. Putri dan Nathan langsung menoleh ke arah Andre. Kamu pasti sedang mengerjaiku. Ya sudah kalau tidak percaya. Nanti kalau dokter datang, tanyakan saja sendiri. Sahut Tari sembari menikmati makanannya. Tiba-tiba Putri teriak, aku ngompol. Kedua bidan yang ada di situ langsung mendekati Putri. Ibu bukan ngompol, tapi ini air ketuban, ujar bidan. Itu artinya? Nathan bingung. Ibu mau melahirkan, sahut bidan. Oh Tuhan. Mendengar itu membuat Nathan lemas. Dia langsung terduduk. Bidan yang satu membawa Putri ke kamar. Bidan itu ingin melihat bukaan berapa, dan yang satunya menghubungi dokter. Bersambung.